Oke guys, kembali lagi bersama Cherry di sini. Apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan film Resident Evil yang disutradarai oleh Paul W.S. Anderson. Nah, akhir tahun 2020 kemarin, ia menggarap film baru dan kembali lagi menggandeng istrinya Milla Jovovich untuk ikut bermain di film terbarunya. Film ini merupakan live action dari game Monster Hunter yang cukup terkenal di dunia games. Cherry sih kepo banget nih dengan film ini, karena Cherry adalah salah satu dari sekian banyak orang yang juga ikut memainkan game ini. Secara ya, gamenya sendiri bagus banget, dan filmnya ini juga disutradarai oleh sutradara yang cukup terkenal. Overall ya film ini oke banget sih, mulai dari animasi, grafis, dan sound efeknya. Jempolan banget, bukan kaleng-kaleng. Memang sih film ini hanya punya plot twist yang simple, tapi mungkin masih banyak kepingan puzzle yang harus disusun dan dipecahin. Dan inget loh guys, ini baru film pertama. Cherry sih dapat info kalau masih akan ada sequelnya, dengan catatan kalau film yang pertamanya ini mendapatkan respon positif dari para penonton. Penasaran kan gimana alur cerita dari film Monster Hunter ini? Sebelum kalian mulai nonton, yuk kasih like kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe ke Cherry. Daripada tanya-tanya, yuk pantengin terus ceritanya. Cerita dimulai dari Kapten Natalie Artemis, orang ranger tentara Amerika yang ditugasi menjadi komandan sebuah regu elit. Di sini ia ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya tim Bravo di sebuah gurun pasir. Ia dan 5 orang rekannya mengitari gurun pasir tersebut dengan menaiki uas dan bagi. Eits, tunggu dulu, kayaknya Cherry agak familiar nih. Gurun, mobil bagi, uas, senjata. Ada nggak ya yang kira-kira ngerasa familiar juga sama dengan Cherry? Oke, lanjut deh. Sesampainya di lokasi, Kapten melihat ada beberapa bebatuan dengan ukiran tulisan dan simbol-simbol kuno di sepanjang jalanan yang mereka lalui. Tak lama kemudian, muncul awan hitam penuh petir yang mendekat dan menggulung mereka semua. Lantas secara ajaib mereka berpindah dan berteleportasi ke alam lain. Sebuah alam yang diberi nama New World. Semua anggota tim merasa kebingungan dengan posisi mereka saat ini, karena sangat berbeda dengan peta yang selama ini mereka ketahui. Akhirnya, Kapten pun memutuskan untuk kembali ke base. Namun tidak jauh dari lokasi terdamparnya mereka menemukan tim Bravo yang selama ini dicari-cari. Semua anggota tim Bravo beserta mobilnya hangus terbakar oleh api yang sangat panas dan juga bisa melelehkan pasir di sekitarnya. Namun di tengah perjalanan kembali ke base, mereka dikejar oleh seekor monster raksasa bertanduk 2. Ternyata mereka memasuki daerah teritori sang monster dan menyebabkan monster itu marah dan mengejar mereka. Di sini mereka ditolong oleh Bavang Hunter, seorang penduduk asli New York dengan menggunakan crossbow-nya. Ia membuat si monster pemarah itu kembali ke singgasananya di dalam pasir. Si Babang sendiri terpisah dari rombongannya guys, karena ia terjatuh dari kapal pada saat semua rombongannya dan dia juga melawan Diablos, si monster pasir. Singkat cerita, Kapten dan 3 orang timnya yang tersisa yang berhasil selamat masuk ke dalam gua untuk berlindung dan beristirahat. Di tengah malam, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan laba-laba raksasa yang bernama Nersula. Di sini nih Kapten Artemis terkena racun dan pingsan, sedangkan ketiga rekannya lagi berlarian dikejar oleh Nersula. Tak lama kemudian Kapten pun terbangun. Ia menemukan dirinya terbungkus dan tergantung di dalam sarang laba-laba. Ia pun segera berusaha lepas dari jaring laba-laba tersebut. Setelah berhasil lepas, ia melihat 2 rekan timnya yang juga tergantung di sebelahnya dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Namun ternyata, salah satu dari rekannya bernama Link masih bisa selamat loh guys. Walaupun kelihatannya si Link ini terluka parah.
Dan ketika mereka telah menemukan jalan keluar, mereka ternyata bertemu dengan segerombolan Nerselah yang mengejar mereka. Di sini, Link merasakan tubuhnya sakit sekali. Akhirnya Kapten pun memutuskan untuk memeriksa tubuh Link. Link pun merobek baju yang dipakainya untuk melihat lukanya. Ternyata nih guys, Nerselah itu telah memasukkan telur-telurnya ke dalam tubuh Link. Dan telur itu pun menetas. Kalian bisa bayangin kan, telur yang menetas di dalam badan kita. Gak usah dibayangin deh, serem pokoknya. Kapten pun melanjutkan perjalanannya, dan di tengah-tengah perjalanannya, ia bertemu dengan Babang Hunter. Karena sama-sama gak percaya antara satu dan yang lainnya, mereka pun akhirnya gelut loh. Mereka pun akhirnya gelut di atas kapal yang udah rusak. Ronde pertama, kemenangan untuk Babang Hunter. Si Babang membawa Kapten ke base-nya dan mengikat tangan si Kapten agar tidak berusaha untuk menyerangnya lagi. Sewaktu di perjalanan, si Kapten pura-pura menjatuhkan dirinya nih guys, lalu dia mengambil batu. Kira-kira buat apa ya? Gak lama kemudian, mereka pun sampai di base campnya si Babang. Lalu mereka pun beristirahat karena kondisi di luar sudah malam dan sangatlah tidak aman. Lalu Hunter pun mengeluarkan 2 buah patung kecil, dan ia pun seakan mengirimkan doa kepada 2 patung kecil tersebut. Scene pun berganti menjadi pagi hari. Sesaat setelah Babang keluar dari base untuk mengecek keadaan, Kapten pun berhasil membuka tali pengikat tangannya dengan batu yang kemarin diambilnya. Tak lama kemudian, si Babang pun masuk kembali ke base. Ia mendapati si Kapten tidak ada di tempatnya. Lalu secara tiba-tiba si Kapten pun memukul si Babang. Akhirnya Babang pun pingsan tak sadarkan diri. Ternyata si Babang gak bisa mempertahankan gelar juaranya nih guys. Ronde kedua, kemenangan untuk Kapten. Dalam keadaan emosi dan sama-sama berusaha ingin menang, tak disangka-sangka mereka sampai berguling-guling keluar dari base camp dan membuat si Babang tergelincir masuk ke dalam sarang Nerselah yang udah pasti disambut sang pemilik sarang. Lalu Kapten pun berusaha menolong si Babang. Ia berusaha menarik si Babang keluar dari sarang Nerselah. Dan akhirnya mereka pun berbaikan guys. Lalu mereka melakukan barter antara coklat dan air minum. Kapten pun berusaha berkomunikasi dengan si Babang yang entah memakai bahasa apa. Yang satu pakai bahasa Inggris, yang satu lagi Gak bisa bahasa Inggris. Kalian bisa bayangin kan gimana cara mereka berkomunikasi? Gak ngerti loh bang. Cherry sangat terhibur dengan scene-scene kocak di mana si Babang dan si Kapten berusaha berkomunikasi satu dengan yang lainnya dengan bahasa isyarat seadanya. Kapten pun berusaha meminta pertolongan kepada si Babang untuk bisa kembali ke tempat asalnya. Seakan mengerti tentang maksud si Kapten, si Babang pun mengajari Kapten tentang cara bertahan hidup di sini. Si Babang mengajarkan si Kapten tentang cara menggunakan pedang dan menunjukkan kepada si Kapten cara untuk mengalahkan Diablos, monster yang pada awal scene menyerang si Kapten dan rombongannya. Si Babang memberitahu bahwa mereka bisa menggunakan racun dari si laba-laba untuk membunuh si Diablos. Di sini Kapten menjadi umpan, dan mereka pun berhasil menangkap seekor Nerselah. Dengan racun Nerselah yang didapatkan, mereka pun berusaha membuat senjata yang bisa membunuh Diablos. Ternyata penduduk New World ini terbiasa untuk membuat senjata sendiri dengan menggunakan monster yang mereka bunuh. Pertarungan sengit pun terjadi nih antara Kapten dengan si Babang melawan Diablos sang monster pasir. Si Babang berhasil melukai mata Diablos menggunakan anak panah yang dilumuri racun Nerselah. Dan ia pun berhasil menancapkan pedangnya di atas ubun-ubun kepala Diablos. Namun ketika baru setengah pedangnya yang tertancap, ia pun dilempar oleh Diablos. Dan akhirnya si Babang gak sadarkan diri nih. Si Kapten pun berusaha membunuh Diablos dengan menancapkan setengah dari pedang si Babang. Setelah berusaha keras, akhirnya si Diablos pun mati dan Kapten berusaha menyelamatkan Babang.
Pagi hari pun menjelang dan akhirnya si Babang siuman. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan oasis di sana. Ternyata di dalam oasis tersebut ada kawanan monster bernama Apseros yang merupakan pemakan tumbuhan dan tidak berbahaya bagi manusia. Malam pun tiba. Di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan api yang berkobar sangat besar. Diikuti dengan banyaknya kawanan Apseros yang berlarian karena kebakar oleh api. Di sini mereka dibantu oleh bos geng si Babang supaya mereka nggak tertabrak oleh kawanan Apseros yang berlarian karena panik terbakar. Pada saat mereka udah selamat, si kapten mengucapkan terima kasih kepada bos geng dan ternyata si bos ini bisa berbicara bahasa Inggris. Lalu si kapten pun dipukul sehingga tak sadarkan diri. Dan ia pun dikurung di dalam kapal milik si bos dan kawanannya. Si bos ini tahu kalau si kapten ini bukan berasal dari sini, sehingga ia nggak percaya pada si kapten. Namun sekali lagi give applause kepada Babang, yang akhirnya bisa menjelaskan kepada si bos bahwa si kapten ini nggak berbahaya dan dari kemarin itu udah berusaha buat menolong dia. Akhirnya si kapten pun dibebaskan oleh si bos. Kapten pun bertanya bagaimana cara ia bisa sampai ke sini, dan dijawab oleh sang ketua bahwa terdapat sisa-sisa dari peradaban kuno yang sangat tua dan berbahaya, yang dulunya digunakan oleh masyarakat kuno untuk menyeberangi dua dunia menggunakan sebuah portal di Menara Langit. Namun saat ini kondisi portal di Menara Langit sangatlah tidak stabil. Portal tersebut secara terus-menerus membuka dan menutup. Dan hal ini yang menyebabkan si kapten bisa terdampar di New World. Lalu, bos pun memberikan penawaran untuk dapat memulangkan si kapten ke tempat asalnya. Dengan catatan, si kapten mau membantu mereka mengalahkan Rathalos terlebih dahulu untuk mendeaktifkan Menara Langit yang sangat tidak stabil. Akhirnya, kapten pun bersedia dan mereka pun berangkat keesokan harinya menuju ke Menara Langit. Sesampainya di menara, mereka pun berusaha untuk sembunyi agar Rathalos tidak menyadari keberadaan mereka. Namun Rathalos ternyata sudah menyadari keberadaan mereka dan mulai menyerang mereka. Bos beserta seluruh timnya ditambah dengan kapten pun berusaha melawan Rathalos. Namun di tengah-tengah perang, portal pun kembali terbuka dan membawa kapten kembali ke dunia asalnya. Ia pun berhasil diselamatkan oleh tentara lain yang saat itu berada di lokasi dan berusaha mencari timnya dan beberapa tim. Ketika di tengah-tengah evakuasi, badai pun mulai muncul dan membuat portal kembali terbuka. Rathalos pun berhasil melewati portal ini dan masuk ke dunia si kapten. Para tentara pun bingung dan terheran-heran akan makhluk yang ditemuinya sekarang. Mereka pun berusaha melawan Rathalos. Namun, Rathalos itu sangat kuat, sehingga malah membuat seluruh tentara menjadi korban. Kapten pun berusaha untuk membunuh si Rathalos karena ia takut kalau Rathalos berkeliaran dan tidak segera dibunuh, Rathalos akan membuat dunianya hancur seperti apa yang sudah dilakukannya di New World. Kapten pun membakar sebuah peluru dan melemparkannya pada saat Rathalos menyemburkan apinya. Peluru tersebut pun meledak dan membuat Rathalos tidak bisa menyemburkan apinya lagi. Namun ternyata Rathalos nggak langsung mati nih. Gak lama kemudian, si Babang dan bos pun muncul. Babang dengan crossbow andalannya pun membidik tepat di leher Rathalos dan membuat Rathalos pun mati. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Namun, tiba-tiba portal pun kembali terbuka dan terlihat bahwa ada seekor monster lain yang kelihatannya lebih kuat daripada Rathalos. Dan monster itu berada di atas Menara Langit. Akhirnya, kapten pun memutuskan untuk kembali ke New World, membantu si Babang dan bos untuk melawan naga tersebut dan mematikan Menara Langit, dan film pun berakhir. Gimana nih buat kalian yang udah nonton? Apa sih komentar kalian after nonton film ini? Ada yang sama nggak kayak Cherry? Atau malah berbeda? Tulis di kolom komentar ya guys. Atau jangan-jangan malah ada yang belum pernah nonton film ini nih. Gimana? Udah tertarik belum buat nonton film ini? Oke deh guys, Cherry pamit dulu ya.
Seperti biasa, kalau kalian punya film menarik yang mau direview bareng-bareng, bisa tulis di kolom komentar ya, supaya bisa kita review bareng-bareng. See you in the next video. Bye-bye.